Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya? Baik bukan? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Sekarang kita masih belajar di rumah ya. Walaupun kita belajar di rumah, tetapi harus tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu. Karena saat-saat ini masih banyak sekali virus-virus yang berkeliaran ya. Harus selalu jaga kebersihan. Saat ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalian sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan di kelas 5 dulu ya. Apa tuh itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan atau berkembang biak ini adalah bertambah banyak. Jadi segala sesuatu yang berkembang biak itu berarti akan bertambah banyak. Ya. Tujuan tumbuhan berkembang biak itu apa? Untuk apa ya? Ada yang tahu? Ya, jadi tujuan tumbuhan berkembang biak ini adalah untuk melestarikan keberadaannya. Jadi semuanya kalau berkembang biak itu pasti untuk melestarikan keberadaannya agar tidak punah. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan, ya. Jadi tumbuhan ini berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Pernah dengar atau pernah tahu anak-anak? Siapa yang sudah tahu coba? Ya, perkembangbiakan secara generatif ini adalah perkembangbiakan secara kawin. Kalau yang vegetatif ini berarti tidak kawin. Nah, pada pelajaran saat ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, ya. Jadi, pada tumbuhan ini ada yang mengalami perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini biasanya ditandai dengan adanya biji. Ya, kan ada tumbuhan yang tidak punya biji juga, ya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif ini dapat dilakukan secara alami ataupun buatan. Kalau alami berarti ya secara alam, secara alami. Tapi kalau buatan bisa dibantu oleh manusia, hewan, atau yang lainnya ya. Sekarang sebelum kita pelajari perkembangbiakan generatif ini, silakan anak-anak melihat video tentang mengenal bunga ya. Silahkan. Ini ada videonya. Cermati dan kalau ada yang penting bisa dicatat. Teman-teman, bunga itu tempat berlangsungnya penyerbukan pada tanaman dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan loh. Bunga memiliki warna yang cerah untuk menarik hewan agar membantu penyerbukannya. Hewan tersebut adalah kupu-kupu dan lebah. Selain warna, bunga juga memiliki aroma yang dapat menarik hewan. Teman-teman, kalian tahu tidak? Di dalam bunga terdapat bagian-bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti kelopak bunga untuk melindungi bunga yang masih kuncup. Mahkota bunga membantu penyerbukan. Kalau benang sari itu jantan, sedangkan putik itu betina. Teman-teman, kalian tahu tidak? Jenis bunga itu ada dua loh. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu yang terdapat betina atau putik dan jantan atau benang sari.
Contoh bunganya seperti bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga kembang sepatu. Sedangkan bunga yang tidak sempurna, contohnya seperti bunga kelapa, bunga salak, dan bunga jagung. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Kemudian setelah kalian melihat video tersebut ya tentang bunga, ini ada bermacam-macam bunga, yaitu ada macam bunga, yaitu ada bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna ya. Jadi di dalam bunga itu, yang bunga sempurna itu ada mahkota bunga, kemudian ada putik, ada benang sari, kemudian ada apa lagi? Masih ingat? Ada kelopak bunga, ada benang sari. Itu adalah yang bunga sempurna. Jadi ada bagian-bagian bunga ya, yang telah kalian lihat tadi. Kemudian ada bunga yang tidak sempurna. Itu tadi ada dicontohkan di video tadi. Ada bunga kelapa, kemudian bunga jagung, itu tidak sempurna karena di situ tidak ada putik, tidak ada benang sari. Jadi salah satunya tidak ada, ya. Kemudian dari video tersebut ini ada bermacam yang bunga sempurna. Ini ada beberapa macam, yaitu ada kelopak. Yang dimaksud kelopak ini adalah bagian-bagian yang paling luar. Apa fungsi kelopak bunga? Apa coba fungsi kelopak bunga? Ya, jadi fungsi kelopak bunga ini adalah untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Pernah melihat bunga yang masih kuncup? Nah, itu ada kelopaknya yang warna hijau itu. Itu kelopak bunga. Itu adalah melindungi bunga pada saat masih kuncup. Di bagian dalam kelopak ini terdapat mahkota bunga. Warna dan bau mahkota ini dapat menarik serangga untuk mendekat, sehingga serangga tersebut akan membantu dalam proses penyerbukannya. Ayo, masih ingat nggak serangga apa yang selalu membantu penyerbukan pada bunga? Siapa yang tahu? Ya, betul. Ada kupu-kupu, ada lebah, terus ada apa lagi? Ada tawon, itu adalah yang membantu penyerbukan dalam bunga. Jadi dengan warna-warna bunga itu akan menarik serangga sehingga hinggap di situ. Nah, di dalam bagian mahkota ini terdapat putik dan benang sari. Nah, masih ingat putik itu apa? Benang sari itu apa coba? Ada yang masih ingat? Tadi di video kan sudah ada toh. Kalau yang putik itu yang laki-laki atau yang betina apa yang jantan? Putik dan benang sari ini kan menjadi alat reproduksi pada bagian tumbuhan, yaitu pada bunga. Yaitu terdiri dari yang jantan dan yang
betina. Kalau yang putih ini adalah yang betina. Sedangkan yang benang sari ini adalah yang jantan, ya. Kemudian setelah kita ketahui tentang bunga,